Halo, kali ini saya channel akan membahas tentang hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASR tahun 2021 di pemerintahan daerah. Sebelum dimulai, tak lupa kalian like dan subscribe dulu ya. Diawali dengan mekanisme pengadaan ASN. Yang pertama, usulan kebutuhan. Kedua, penetapan kebutuhan. Ketiga, pengumuman. Yang keempat, dilakukan seleksi administrasi. Kelima, seleksi kompetensi, SKD dan SKB. Yang keenam, penetapan hasil akhir seleksi. Ketujuh, penetapan nomor induk yang dilakukan oleh BKN. Yang kedelapan, pengangkatan. Dapat kita lihat di sini bahwa progres penetapan kebutuhan ASN tahun 2021 di pemerintahan daerah sudah 85% atau 458 instansi sudah selesai ditetapkan, 12% ada 66 instansi dalam proses pengolahan atau usulan bermasalah, 3% 13 instansi dalam proses penetapan. Jadi nanti ketika sudah 100% maka akan dilaksanakan pelaksanaan P3K maupun CPNS. Jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 diawali dengan pengumuman seleksi tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Lalu akan dibuka secara resmi pendaftaran CPNS dan P3K dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Dilanjutkan seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya pada tanggal 30 Juni 2021. Jika kalian merasa administrasi kalian sudah lengkap dan benar, namun ditolak atau tidak diterima, kalian bisa melakukan sanggah pada tanggal 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Pelaksanaan SKD, CPNS, dan seleksi kompetensi P3K non-guru dengan CET PKN jadwalnya sama bulan Juli sampai dengan September 2021. Sedangkan seleksi kompetensi P3K guru CBT Kemendikbud pada tes pertama bulan Agustus, tes kedua Oktober, dan tes ketiga Desember 2021. Pelaksanaan SKB CPNS bulan September sampai dengan Oktober 2021, pengumuman akhir dan masa sanggah di bulan November, dan yang terakhir penetapan NIP CPNS maupun nomor induk P3K pada bulan Desember 2021. Berdasarkan keterangan ini bahwa mekanisme seleksi P3K guru sebagaimana jadwal di atas akan diatur kemudian yang akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara. Waktu akan diinformasikan kemudian. Dan jadwal tersebut juga akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Ketentuan umum P3K. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa syarat untuk mendaftar P3K antara lain di sini. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 20 tahun. Yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pelamar tidak pernah diberhentikan. Nah, di sini sudah ada poinnya, ada 4. Yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Yang kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Yang nomor 6 ini khusus PPG ditunjukkan dengan sertifikat pendidik. Yang nomor 7, pelamar sehat jasmani dan rohani. Ke-8,
calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Yang dimaksud satu instansi adalah di dalam Pemkot atau kabupaten, dan satu formasi jabatan yang dimaksud adalah satu sekolah saja. Yang kesembilan, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, itulah syarat atau ketentuan umum P3K. Selanjutnya ada rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Ada 3 tes kompetensi dan tes wawancara. 3 kompetensi yang diujikan ada kompetensi teknis 70-100 soal, kompetensi manajerial 20-30 soal, kompetensi sosiokultural 10-20 soal. Nah, ketiga kompetensi ini diselesaikan dalam waktu 120-160 menit, sedangkan tes wawancara 10 soal 10 menit, maka 1 soal 1 menit. Nah, tipe soal pada teknis pilihan ganda berjumlah 5 bernilai benar dan salah. Kompetensi manajerial pilihan ganda berjumlah 4 dengan nilai tertinggi adalah 4. Kompetensi sosiokultural pilihan ganda berjumlah 5 dengan nilai tertinggi 5, dan tes wawancara pilihan ganda berjumlah 4 dengan nilai tertinggi 4. Nah, di passing grade, nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Lalu passing grade, nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan oleh Panselnas. Passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Untuk materi tes P3K tahun 2021, kompetensi teknis itu berkaitan dengan teknik jabatan seperti pedagogik dan profesional, sedangkan kompetensi manajerial berkaitan dengan perilaku kita dalam keseharian bekerja seperti terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Sedangkan kompetensi sosiokultural berkaitan dengan masyarakat, interaksi antara masyarakat. Di sini ada kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Selanjutnya, ketentuan P3K guru. Yang pertama di sini honorer tingkat 2 sesuai database tenaga honorer K2 di PKN. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, di sini tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor sekian tanggal 15 Maret 2021. Nah, berkas ini ada di Telegram P3K Guru Milik Sarhan. Berikut alur tahapan seleksi P3K Guru. Yang perlu diketahui bahwa ada 3 kali tes, dan yang tes yang pertama itu diikuti oleh K2 dan guru yang ada di negeri. Ada ketentuannya. Yang pertama, tidak dapat melamar ke instansi lain. Yang kedua, jika formasi tersedia dan cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi
tersebut. Jadi harus mendaftar atau melamar di sekolah asal. Yang ketiga, jika formasi tidak tersedia dan atau serdik atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi, bila ada formasi tidak tersedia dengan serdik atau kualifikasi, dapat melamar di formasi lain atau sekolah lain dalam satu instansi. Lalu, tes yang kedua diikuti oleh guru K2, guru negeri, guru swasta, dan lulusan PPK. Di sini, jika peserta K2 dan guru negeri tidak lolos, dapat mengikuti kembali tes yang kedua dengan ketentuan peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi bisa memilih sekolah lain yang masih belum terisi. Yang kedua, peserta 1, 2, dan 3 yang di sini yang dimaksud adalah K2, guru negeri, dan guru swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud di sini adalah seperti Pemkot, Pemkab, atau Pemprov. Yang ketiga, peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Jadi yang lulusan PPK harus melamar sesuai dengan domisili daerah tempat tinggalnya. Yang keempat, diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2 bagi K2 dan guru sekolah negeri. Bila peserta nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak lulus, dapat mengikuti tes yang ketiga dengan ketentuan peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi, peserta 1, 2, 3, dan 4 bisa memilih sekolah yang belum terisi. Lalu yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi bisa mendaftar di luar instansinya. Yang ketiga, diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Setelah itu ada pengisian formasi kosong. Ada ketentuannya di mana setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Yang kedua, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud. Pembahasan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K Guru. Pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Nah, di sini yang pertama, yang memiliki sertifikat pendidik mendapatkan nilai 100% dari nilai mas kompetensi teknis dengan keterangan berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Yang kedua, berdasarkan usia. Jumlah tambahan nilai adalah 15% dari nilai maks kompetensi teknis berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Yang ketiga, berdasarkan disabilitas akan mendapatkan tambahan nilai 10% dengan kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Yang terakhir, yang keempat, untuk khusus honorer K2 mendapat tambahan nilai 10% peserta terdaftar di database K2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, jadi inilah tambahan nilai afirmasi pada penilaian kompetensi teknik P3K Guru. Dan perlu dicatat bahwa tambahan nilai afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif dan nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis.
Demikian pembahasan hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASN terutama untuk P3K. Sebelum diakhiri, tak lupa kalian harus like dan subscribe dulu ya.